Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, saya doakan semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Bapak Ibu. Yang menjawab salam, saya doakan semoga diberikan rezeki yang halal barokah. Yang menjawab salam, saya doakan semoga putra-putri Bapak Ibu kalian menjadi anak yang soleh-solehah. Yang terakhir, yang menjawab salam, saya doakan hutang Bapak Ibu sekalian segera lunas. Silakan untuk menjawab salam bisa di mute ya, di speakernya diaktifkan, bisa diaktifkan bersama. Silakan untuk menjawab salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kelihatannya karyawan PKU banyak yang hutang, Ustaz. Karena banyak yang jawab salam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kita hormati Ustadz Agus Effendi, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan mengisi kajian di Rabu pagi ini, yang mana sempat terhenti karena virus corona, dan dengan kemajuan teknologi, alhamdulillah kajian di Rabu pagi Rumah Sakit Temanggung bisa aktif kembali, dan ini season yang keempat. Ya, semoga Allah SWT memberkahi apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita nanti orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu karyawan karyawati Rumah Sakit Temanggung, buah ceri, buah kedondong, silahkan mari bergabung dong. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung, di ruang Zoominar masih sekitar 45 masih bisa masuk. Ya. Sekarang 59, tinggal 40 lagi. Dan silakan bisa dinikmati juga di YouTube ya, channel Rumah Sakit PKU Temanggung. Pada kali ini Ustadz Agus Effendi sudah rawuh di hadapan kita semua dan akan menyampaikan topik yang cukup menarik Bapak Ibu ya. Menghadapi kegalauan ya. Bagi Bapak Ibu sekalian mungkin hari ini setelah bangun tidur ada kegalauan, itu ada pekerjaan yang mungkin belum terselesaikan, ada urusan yang belum terselesaikan, agak galau gitu ya. Atau mungkin dalam kondisi yang sekarang ini agak galau juga gitu. Dan di pagi hari ini akan kita kupas tuntas gitu ya, yang mana mungkin pada waktu kita terlelap tidur Ustadz Agus Effendi baru membuka-buka kitabnya gitu ya. Dan mari kita dengarkan bersama. Silahkan ambil pensilnya, pulpennya, kertasnya untuk mencatat, karena daya ingat kita mungkin tidak cukup bagus ataupun akan lupa. Mari kita catat bersama-sama. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Moga Ustadz Agus Effendi waktu 25 menit Ustadz ke depan. Semoga penyampaian terkait dengan menghadapi kegalauan ini bisa tuntas disampaikan. Waktu dan tempat kami haturkan semuanya kepada Ustadz Agus Effendi. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa Ustadz kami Ustadz Asyari Muhadi yang juga hadir pada kegiatan ini sekalipun tidak secara fisik. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi hari ini Allah taala senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, yang tentunya sangat banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang tidak mungkin kita akan bisa menghitung semuanya. Salah satu di antara nikmat tersebut adalah pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas, yang dengan aktivitas kita ini semoga bisa memberikan manfaat untuk dunia kita, terlebih nanti untuk akhirat kita semua. Amin. Salat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini dalam waktu yang tidak panjang ini adalah bagaimana mengatasi kegalauan yang saya yakin Ibu sekalian di antara kita pasti pernah merasakan kegalauan, pernah merasakan kegelisahan, pernah merasakan kegundahan yang tentunya menjadikan hati kita tidak tenang. Bisa jadi kegelisahan yang menghampiri kita itu datang hanya waktu sebentar, kemudian pergi. Tapi bisa jadi juga dalam waktu yang lama. Atau bahkan ibu bapak sekalian, mungkin ya saya harap ini tidak terjadi. Mungkin ada yang terus-menerus dilanda kegelisahan, kegalauan, sehingga ada kalimat tidak ada hari tanpa gelisah, tidak ada hari tanpa gundah. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian ini. Ibu bapak sekalian rahimakumullah, satu hal yang perlu kita fahami, yang perlu kita ketahui bahwa kegalauan, kegelisahan, kegundahan ini terjadi karena dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah bahwasannya kegalauan, kegelisahan, dan kegundahan ini terjadi karena adanya sebab yang jelas. Jadi kita gundah, kita gelisah, kita susah, kita sedih itu karena ada sebab yang jelas, sebabnya diketahui. Yang kedua, ya, ada kalanya kegalauan ini datang karena sesuatu yang tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba galau. Tiba-tiba hati kita sedih, tiba-tiba perasaan kita menjadi sedih, pikiran gelisah, dan lain sebagainya. Dua keadaan ini kadang-kadang yang menjadikan seseorang itu menjadi sedih, gundah, dan gelisah. Ada kalanya karena sebab yang jelas, ada kalanya karena tidak ada sebab yang jelas. Baik, Ibu sekalian rahimakumullah, keadaan yang pertama adalah kegalauan, kegelisahan, kegundahan ini terjadi karena sebab yang jelas. Ini yang pertama. Dan biasanya penyebab dari kegalauan dan kesedihan ini adalah karena terlalu menginginkan sesuatu dari urusan-urusan dunia. Entah terlalu menginginkan harta,
entah terlalu menginginkan kedudukan, entah terlalu menginginkan ya perkara-perkara yang lain. Kita terlalu menginginkan sesuatu, karena terlalu menginginkan sesuatu inilah yang biasanya menyebabkan hati kita menjadi gundah. Kita punya kawan kita beli HP yang baru ya dengan RAM berapa? 8 GB misalnya. Kemudian ROM-nya ada 128 GB misalnya. Kita lihat teman kita ini beli sesuatu yang baru, kemudian ya hati kita menjadi gundah karena apa? Kita menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh teman kita itu. Ini bisa terjadi demikian. Kegelisahan ini akan menjadi bertambah ketika kemudian kita terlalu khawatir untuk tidak mendapatkannya. Jadi ketika kita punya kekhawatiran untuk tidak mendapatkannya, maka ketika kita khawatir tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kemudian hati ini akan menjadi tambah gundah, tambah susah. Teman kita beli sepeda motor yang baru, kemudian kita ingin membelinya, tapi kita khawatir karena mungkin tabungan kita tidak cukup. Kekhawatiran ini akan menambah kegundahan kita. Dan kegundahan kita, kegelisahan ini akan menjadi sempurna manakala kita betul-betul tidak mendapatkannya. Artinya apa? Sekalian rahimakumullah, semakin seseorang itu bernafsu untuk mendapatkan sesuatu, maka semakin cepat seseorang itu berpotensi untuk gundah gulana, sedih, susah, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita camkan, kita ingat-ingat. Semakin seseorang itu bernafsu untuk menginginkan sesuatu, maka bersiap-siaplah seseorang itu berhadapan dengan rasa gundah, gelisah, susah, dan lain sebagainya. Paling tidak inilah yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah mengatakan begini, "Man kanati dunya hammahu." Barang siapa yang orientasi hidupnya adalah hanya untuk mendapatkan dunia saja. Jadi siapa yang aktivitas hidupnya hanya base orientednya dunia, hanya menginginkan dunia saja, menginginkan apapun dari persoalan dunia. Rasulullah SAW mengatakan yang pertama, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai beraikan urusannya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan demikian, siapa yang orientasi hidupnya hanya untuk menginginkan dunia saja, kita bekerja hanya untuk dunia saja. Tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah, tidak ada niatan untuk menerapkan syariat kita dalam kehidupan kita. Murni bekerjanya hanya untuk mendapatkan dunia saja. Rasulullah mengatakan, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai beraikan urusannya. Allah jadikan hatinya menjadi lemah. Allah jadikan pikirannya akan cepat susah, cepat galau, dan cepat gundah. Ya, barangkali seperti yang saya sampaikan tadi. Karena orientasinya dia menginginkan sesuatu, maka lantaran sangat bernafsu menginginkan sesuatu itu, itulah peluang seseorang akan menjadi cepat sedih, cepat gundah, dan cepat gelisah. Ini janji Nabi yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan, barang siapa yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia saja, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan menjadikan kefakiran ada di kedua pelupuk matanya. Ia tidak akan pernah punya rasa qanaah, menerima nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kemudian yang ada dalam pikirannya hanya perasaan apa? Kurang, dan kurang. Allah jadikan kefakiran ada di kedua pelupuk matanya. Ini ketika seseorang apa? Orientasi hidupnya hanya untuk mendapatkan dunia saja.
Yang ketiga, Rasulullah SAW bahkan mengatakan, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Ini menarik yang ketiga ini. Rasulullah mengatakan, dan orang tersebut tidak akan mendapatkan sesuatu atau dunia tidak akan datang kepadanya illa ma kutiba lahu, kecuali sebatas pada apa yang telah Allah tetapkan untuknya, tidak akan pernah lebih. Tidak akan pernah lebih. Artinya apa? Sekalipun mungkin harus ditebus dengan penderitaan, kesedihan, kegalauan, bernafsu ingin mengejar apa yang ia inginkan. Dan pada akhirnya yang ia inginkan pun apa? Illa ma kutiba lahu. Tidak akan Allah berikan kecuali sebatas pada apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Ini yang kemudian menjadi pembelajaran sangat berharga bagi kita. Direwangi ngoyoyo, kan begitu. Direwangi ngoyoyo, keloro-loro atine, awak irmuk redam, tetapi apa? Tidak Allah berikan kecuali sebatas pada apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Oleh karena itulah, rekan sekalian rahimakumullah, yang pertama ini ya, yang perlu kita ingat adalah barang siapa yang orientasinya hidupnya hanya untuk mendapatkan dunia saja, maka pasti dia akan berhadapan dengan kesedihan, kegalauan, kegelisahan, dan lain sebagainya, cepat atau lambat. Kegilesan itu baik nanti sebentar atau dalam waktu yang lama, gelisah, karena menginginkan sesuatu yang belum ia dapatkan, menginginkan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan. Dan yang ketiga, dia akan mendapati tiap harinya akan selalu dihantui dengan kegelisahan, kesedihan, dan kegalauan, bahkan tidak ada hari tanpa ada rasa gundah. Tidak ada hari tanpa gelisah dikarenakan terlalu bernafsu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak rahimakumullah, ya, karena waktunya tidak panjang, kegalauan yang kedua adalah kegalauan yang datang secara tiba-tiba. Kadang hati kita tiba-tiba sedih tanpa sebab yang jelas. Kadang hati kita tiba-tiba susah, perasaan kita gelisah tanpa sebab yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, ya, kenapa terjadi seperti ini? Para ulama mengatakan, ketika hati seseorang tiba-tiba resah, tiba-tiba gundah, tiba-tiba gelisah tanpa sebab yang jelas, bisa jadi karena apa? Satu, bisa jadi karena seseorang pernah melakukan dosa. Dan dosa itu menghantui seseorang di sepanjang hidupnya. Saya yakin di antara kita, sedikit atau banyak, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa yang semoga Allah mengampuni kita, yang sampai sekarang kita selalu mengingat akan apa yang kita lakukan tersebut. Jadi hati sedih bisa jadi karena apa? Karena perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Atau yang kedua, sedih dikarenakan apa? Terlalu banyak dosa yang dilakukan. Dan ini kita berlindung kepada Allah agar tidak seperti ini. Atau yang ketiga, kesedihan atau kegalauan ini datang dikarenakan apa? Kita pernah berniat untuk melakukan dosa. Kita punya kesempatan untuk melakukan dosa itu. Tapi ketika itu kita tidak melakukannya, sehingga karena ada kesempatan melakukan dosa, kemudian kita tidak melakukannya padahal ada kesempatan, tapi tidak kita lakukan. Dan itu akan selalu muncul dalam benak kita. Syaitan akan selalu mempermainkan kita untuk mengulang apa yang pernah akan kita lakukan dan kita belum melakukannya. Karena itulah ya, ketika seseorang terjerat dalam kondisi kegalauan yang diakibatkan karena dosa, baik itu sedikit atau banyak, ya, baik pernah dilakukan atau sedang akan dilakukan, tapi belum dilakukan, sementara punya peluang. Lalu apa yang dilakukan? Yang pertama adalah
kita perbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat dan memohon ampunan kepadanya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah, siapa yang memperbanyak beristighfar kepada Allah, maka janji Rasulullah SAW, Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya. Siapa yang selalu bertaubat kepada Allah, senantiasa beristighfar kepada Allah, Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihan yang dilaluinya. Dan Allah akan memberikan kelapangan bagi setiap kesempitan yang dilaluinya. Yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagi siapa? Siapa yang membiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat baik kalau kemudian Rasulullah mencontohkan apa? Dalam keseharian kita ada satu tuntunan untuk membaca apa? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dalam riwayat yang lain, astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa? Mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Dan itu tidak sulit. Itu mudah untuk kita ucapkan. Dan tidak lebih dari 5 menit untuk kita mengucapkannya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Mi'ata marrah, 100 kali. Kenapa? Janji Nabi, siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah akan berikan kegembiraan pada setiap kesedihannya. Allah akan berikan kelapangan pada setiap kesempitannya. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, manakala seseorang banyak senantiasa beristighfar kepada Allah. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian rahimakumullah, yang kedua, kita perbanyak untuk selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat ketika hati kita sedih, ketika hati kita galau, selain berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat ketika hati kita sedih, ketika hati kita galau, selain berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah Ta'ala, maka hati kalian akan menjadi tenang. Maka yang kedua, ketika kita terjerat dalam kesedihan, dalam kegalauan yang tidak kita ketahui sebabnya seperti ini, maka yang kedua, kita berbanyak untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi, di waktu sore, ketika kita hendak tidur, ketika kita bangun tidur, kita biasakan. Dimanapun kita selalu mengingat Allah Ta'ala, hati kita tautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika kita terjerat dalam kesedihan, kegalauan, selain memperbanyak istighfar, selain memperbanyak berzikir kepada Allah, yang terakhir adalah perbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Perbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah syifaun lima fis sudur, kata Allah Ta'ala. Al-Qur'an itu adalah syifa. Syifa itu berbeda dengan dawa. Kalau dawa itu obat dari penyakit fisik, ya. Tetapi syifa itu adalah obat dari penyakit-penyakit hati. Salah satunya adalah kegundahan dan kegelisahan. Maka dalam surat Yunus ayat yang ke-57 Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum ma'idhatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu peringatan dari Rabb kamu.
wasyifaun fis sudur, lima fis sudur, dan telah datang kepada kalian yaitu obat dari penyakit hati, yang itu tidak lain adalah Al-Qur'an, wahudan warahmatun lil mu'minin, kecuali ia juga menjadi rahmat, ya, menjadi petunjuk bagi seluruh orang-orang yang beriman. Ikhwan fillah, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hal yang bisa mengobati hati kita ketika kita gundah. Yang pertama adalah kita perbanyak untuk beristighfar kepada Allah. Yang kedua adalah kita perbanyak atau biasakan untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita perbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Maka urian akhir yang bisa kami sampaikan adalah mari kita perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kita biasakan berzikir, mengingat nama Allah Ta'ala, mengingat keagungannya kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang ketiga, kita biasakan jangan ada hari yang kita lewati tanpa kita membaca Al-Quran. Itu kalau hati kita ingin tenang. Sekali lagi, itu kalau hati kita ingin terhindar dari kegelisahan, kegundahan, dan lain sebagainya. Dengan ketiganya, dengan memperbanyak istighfar, dengan zikir, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan ketiganya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjauhkan kita dari kegundahan, dari kegelisahan, sehingga hidup kita dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan dan kekhilafan semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan, dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu masih gundah gulana? Wah. Kalau kita masih gundah, mari kita lihat bersama Bapak Ibu, apakah kita di dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari masih terlalu bernafsu mengejar duniawi, ya, atau banyak dosa, terlalu banyak dosa, atau mungkin ada terbesit niat gitu ya untuk melakukan perbuatan dosa. Dan alhamdulillah tadi disampaikan obatnya Bapak Ibu. Mari kita banyak beristighfar, berzikir, dan membaca Al-Quran di waktu pagi ataupun petang Bapak Ibu. Itu kajian di pagi hari ini, dan Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan atau bertanya terkait gelisah gundah gulana? Kita masih ada waktu 5 menit Bapak Ibu. Kalau ada silahkan untuk mengangkat tangan. Alhamdulillah semua peserta sudah tidak gundah gulana Ustadz. Dengan zikir dan beristighfar yang disampaikan oleh Ustadz ini ternyata amat sangat mujarab Ustadz. Oke. Pak Bani mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan terkait dengan hati yang gundah gulana, monggo Pak Bani. Di unmute Pak Bani, belum masuk.
Di unmute. Cek, Ya, Jackson. silakan Pak Bani. Nah, terkait tadi sesuai tema tentang galau dan gundah gulana. Ketika mungkin kita mengalami sendiri atau bahkan saya sering menghadapi seorang itu yang terasa galau, hatinya selalu gelisah gitu. Hatinya selalu, dan itu terjadi sampai Yun sewu Pak Bani, singkat padat mungkin Pak Bani. beberapa karena hari waktu. ya. Ya, bagus. Itu kalau diajari zikir tetap aja masih galau, itu apa saja yang terapinya, Ustaz? Terima kasih. Monggo, langsung saja Ustaz. Terima kasih. Jadi memang kegalauan ini secara umum sebabnya dua tadi. Sekalipun selain itu sebabnya banyak. Tapi yang paling dominan itu kegalauan yang pertama itu adalah kegalauan yang diakibatkan karena menginginkan sesuatu. Baik sesuatu itu sedang akan dicapai, sedang akan didapati, atau seterusnya. Ketika seseorang sangat menginginkan sesuatu, maka hati itu akan menjadi galau. Taruhlah saya sedang angan menginginkan ya HP yang bagus misalnya. Teman saya hanya beli misalnya HP Vivo, misalnya sekalipun RAM-nya sudah 8 GB misalnya. Mobil Pajero tadi. Teman saya beli HP yang lebih bagus. Maka ketika saya melihat teman saya membeli yang lebih bagus tadi, kemudian saya berkeinginan untuk memilikinya. Ketika saya berkeinginan, maka pasti akan muncul kegalauan dalam diri saya. Kegalauan itu akan bertambah ketika saya khawatir tidak mendapat, sementara saya sangat bernafsu ingin menginginkannya, ingin memilikinya. Ketika kemudian saya khawatir tidak mendapatkannya, kegalauan itu akan bertambah. Dan kegalauan itu menjadi sempurna manakala saya betul-betul tidak mendapatkannya, sementara saya sangat menginginkannya. Maka ya kita harus berhati-hati dengan orientasi hidup kita. Jangan sampai terlalu banyak keinginan kita, sementara sebenarnya kita tidak mampu untuk mendapatkannya, yang justru itu akan menjadikan kegalauan kita, kegelisahan kita akan datang dan tidak akan pergi, sehingga tidak ada hari tanpa kegalauan dan tanpa kegelisahan. Adapun yang tadi ditanyakan, bagaimana ketika seseorang dalam kondisi galau diajak berzikir, kemudian ternyata dia tidak mau, atau kemudian dia mau tapi kegalauannya belum akan hilang. Sekalian, yang disampaikan Rasulullah SAW melalui cara-cara tadi adalah suatu cara. Dan cara itu bisa jadi seseorang dalam kondisi sedih, dengan istighfar, dengan zikir, dengan baca Quran, itu bisa jadi dia melakukannya sekali, 2 kali, 3 kali, bisa jadi kegalauan itu hilang. Tapi bisa jadi ada seseorang yang kegalauan itu baru hilang setelah melakukan sekian kali. Dan bisa jadi seseorang kegalauan itu belum hilang setelah melakukan berkali-kali. Tapi bukan berarti kegalauan itu tidak hilang setelah melakukan 3 hal tadi. Tetapi 3 hal tadi adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kiat untuk menghilangkan kegalauan itu. Dan bagi saya, menurut kami, perlu dicoba dan dicoba, diulang dan diulang, karena kita diperintahkan untuk melakukan proses secara benar, dan hasilnya itu adalah fadlun minallah, murni itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi prosesnya kita lakukan dengan proses yang benar. Saya punya beberapa teman dalam kondisi galau ya, dengan terapi macam-macam. Wes nek mumet mbok mancing wae.
ternyata dia mancing dari pagi sampai sore tetap ya kegalauannya tidak hilang, ya tidak hilang. Masih galau. Artinya apa? Prosesnya sudah dilakukan dengan cara yang tidak benar, hasilnya pun juga jauh. Maka minimal ketika misalnya hasil kita dapatkan setelah melakukan sekian proses, minimal proses yang kita lakukan adalah kita lakukan dengan benar, ya, terutama dalam sudut pandang syar'i. Demikian Pak Bani, barangkali bisa kami sampaikan. Ye, itu Pak Bani nggih. Tidak hanya sekali, mungkin yang ketiga, keempat, atau yang ke-20 baru galaunya hilang, tapi proses tetap harus dilakukan. Gitu. Baik Bapak Ibu, karyawan-karyawan Rumah Sakit Temanggung yang saya hormati, karena waktu sudah akan berakhir, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan bisa kita sampaikan ke Ustadz Agus Effendi via WA gitu. Dan karena acara akan segera diakhiri, sebelumnya Bapak As'ari disilahkan untuk sepatah dua patah kata memberikan nasihat kepada kita semua. 1 menit saja Ustadz, monggo. Di unmute dulu Ustadz. Nggih, sampun monggo. Terima kasih. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Kalau kita akan menjadi orang yang tidak pernah gelisah sama sekali, memang harus menjadi wali Allah, kekasih Allah. Yang ditandai adalah orang itu mempunyai keimanan kepada Allah yang sebenar-benarnya iman dan memiliki ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Tetapi itu tidak semua orang. Tapi insya Allah kalau kita menuruti apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Agus, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Orang yang selalu beristighfar, selalu bertobat, berzikir kepada Allah, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, insya Allah hati akan menjadi tentram dan tenang. Dan kita termasuk bagian daripada ayat ini. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekasih-kasih Allah itu la khaufun, tidak punya rasa takut, alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak punya hati gelisah. Siapa itu? Alladzina amanu, yaitu orang yang benar-benar beriman, wa kanu yattaqun, dan orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nasihatnya Ustadz As'ari. Semoga ini bisa terimplementasi bagi seluruh karyawan Rumah Sakit Temanggung dan bisa dijauhkan dari rasa was-was, gelisah, galau, andilau, agak dilema dan galau ya. Dan pada kesempatan kali ini mari kita doakan bersama untuk kesembuhan pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Temanggung ini dan akan dipimpin oleh Ustadz Agus Effendi. Monggo kita doakan bersama, semoga Bapak Direktur selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu kita lagi di Rumah Sakit Baiknur Temanggung ini, dan kepada seluruh pasien yang ada di rumah sakit. Monggo Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim mu'adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabban nas isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'un la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'un la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'un la yughadiru saqama.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pimpin doanya Ustadz Agus Effendi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu karyawan-karyawati yang saya hormati Ustadz Agus Effendi, dan di sini juga ada Bapak PDM, Bapak Asy'ari Mahadi. Karena waktu memang membatasi pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan saya berdoa semoga kajian di pagi hari ini sebagai obat bagi Bapak Ibu sekalian kita menghadapi kegalauan, ya, baik di rumah, di mana tempat, di pekerjaan, dan kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.